Tak hanya cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat Raja Harun ar-Rasyid semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah kaum jin. Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas, apakah benar-benar jujur atau tidak. Apakah Abu Nawas lulus dalam uji kejujuran itu? Berikut kisahnya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijualnya ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Karena kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut lantas membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki tua berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan bersedih?" tanya jin itu. "Iya kek, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh begitu, tenang, saya akan bantu mengembalikannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Hei Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapiskan mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu kapak saya. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Nah iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu pun kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seseorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu aku akan memberikannya kepadamu, meskipun aku tahu kamu berbohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya. Dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hakku dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Oke, karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, hei Abu Nawas, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu." Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kampak. Kampak jelek yang biasa ia pakai, kampak yang terbuat dari emas, dan kampak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang ia punya. Di esok harinya, ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas tersebut mengamati gerak-geriknya. Dalam hati, jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur, tidak tergoda oleh harta," puji jin tersebut. "Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita?"
Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. "Jangan-jangan istriku jatuh sakit," pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas pun menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang tahu atau bahkan sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua itu. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak hilang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin mengujiku lagi, pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun. Ayo cepetan ikut aku," ajak kakek tua itu. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik jelita laksana putri kerajaan. "Ya Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua itu. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar menjadi kakek tua tampak marah. "Kamu bohong Abu Nawas, aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu buaya darat," ucap kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu kek, jangan emosi begitu. Sebenarnya aku tahu itu memang bukanlah istriku. Tapi kakek ingat kan tempo hari ketika kakek membantuku mengembalikan kapak? Nah dari itulah, kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu kepadaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang menjadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaanku adalah penebang kayu di hutan. Pinggangku sering sakit dan tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah aku cepat-cepat mengaku wanita itu adalah istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik Abu Nawas." Jin yang menyamar menjadi kakek tua tersebut kemudian menghilang.